Berikutnya kami persilakan jamaah dari Ikhwan untuk mengajukan pertanyaan, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Boleh Ustadz Azhari langsung berinteraksi untuk langsung dekat ke jamaah. Seperti Ailman tadi, mungkin tanya dulu pengalaman, mungkin pernah dibully atau justru menjadi pelaku ini. Silakan Ustadz Azhari. Salaman dulu, Masya Allah. Oh, tangannya kebentar loh. Gimana Bang Haji? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Murhan. Izin bertanya Ustadz. Biasanya. Siapa namanya Mas? Murhan. Burhan. Burhan. Murhan. Burhan. Burhan. Pakai M ya, Murhan. Ya. Gimana Mas Burhan? Biasanya bullying itu kan disebabkan oleh adanya senioritas. Wah bagus. Nah ini, di sekolah nih Ustadz. Benar. Seperti di sekolah, di kampus, ataupun di lingkungan. Apakah di dalam Islam juga ada senioritas Ustadz? Bagus banget. Masya Allah. Syukran Ustadz. Ini kalau barang saya tenteng nih pulang. Bagus Mas Burhan, bagus banget. Saya sangat berhasrat. Ustadz Azhari mohon maaf, boleh didekatkan lagi mic-nya biar lebih Iya. jelas suaranya. Oke. Tentang senioritas. Jadi kadang-kadang di instansi pendidikan kita atau Burhan di boleh institusi pendidikan kita ada fenomena bullying, dan itu kenapa terjadi karena ada relasi kuasa. Ada orang yang lebih kuasa, senioritas, lebih sepuh, lebih suhu, sehingga dia sesuka hatinya pelonco. Itu bahasa Bekasi emang. Jadi dia ekspresikan senioritas dia dengan cara membuli orang lain. Apakah pernah terjadi dalam kehidupan para sahabat atau dalam hazanah Islam, bagaimana riwayat-riwayat itu menjelaskan? Ada, ya, sama seperti sahabat kan sama dalam konteks sosialnya, ada yang begini, yang begitu. Satu ketika Umar membawa Ibn Abbas. Ibn Abbas ini sahabat junior, usianya masih junior, tetapi akalnya, kecerdasannya setara dengan yang sepuh-sepuh. Itu siapa namanya? Ibnu Abbas. Dibawalah oleh Umar bin Khattab, ayo nongkrong di sana yuk. Ketemu sama sahabat-sahabat yang senior, kibarus sahabah. Wah, sepuh. Senior. Ada yang nyeletuk, ya. Dia mah umurnya sama kayak anak kita. Ngapa dibawa ke sini? Begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengar selentingan bullying kepada Ibn Abbas itu. Tapi Umar nggak langsung bales. Umar ajak dulu buat majelis, diajuin pertanyaan sama Umar. Wahai sahabat-sahabat Nabi yang kumpul hari ini, saya pengen nanya, ada ayat yang bercerita tentang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai seterusnya itu. Kata Umar, siapa yang tahu behind the sign ini ayat? Siapa yang tahu sabab nuzulnya? Apa peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu tafsirnya? Masing-masing jawab. Yang senior ini, saya. Itu ayat menceritakan kalau kita mau meninggal maka kudu sering-sering istighfar dan memuji Allah. Yang satu jawab lagi, itu ayat ceritanya begini. Kata Umar, semuanya salah. Lalu Umar bertanya, Ibnu Abbas, kalau menurut kamu bagaimana pesan moral ayat itu? Ibnu Abbas bilang, ayat itu berbicara atau sebagai tanda tidak lama lagi Nabi Muhammad akan diwafatkan Allah. Itu kan jomplang tuh penjelasannya. Yang senior bilang kalau kita mau meninggal banyak-banyaklah baca tasbih, banyak-banyak memuji Allah. Segitu pengetahuannya. Tapi yang junior ini ketika diuji menjawab, dan kata Umar, tafsiran kamu, jawaban kamu itu juga jawaban yang aku tahu dari Nabi SAW. Jadi siapa yang menang? Junior atau senior? Hah? Junior.
Tapi memang bullying sering terjadi karena faktor umur, karena senioritas. Maka kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dia bilang, la tashabil ahdas walau kana ibna sinina sanah. Jangan bersahabat dengan orang yang meskipun usianya udah bangkotan tapi kayak anak-anak. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pengen bilang ke kita, ada orang yang usianya udah tua, udah sepuh, tapi cara berpikirnya kayak anak-anak. Tapi ada yang muda, junior, tapi bijak, arif, alim, wah ini luar biasa. Nah mestinya Islam tidak melihat faktor itu, faktor umur itu tidak. Tapi faktor akhlak, ilmu, dan lain-lain. Itu bullying soal senior sama junior. Satu ketika juga sahabat yang lain ada namanya Ibn Mas'ud. Siapa? Ibn Mas'ud punya fisik yang tidak sesempurna sahabat-sahabat yang lain. Betisnya kecil, kurus. Satu ketika naik pohon, ingin mengambil dahan pohon untuk dijadikan siwak. Bertiup angin, tersingkap gamisnya, kelihatan betisnya yang kurus itu. Sahabat di bawah bilang, lah itu betis apa-apa ya? Begitu. Kok kurus benar? Apa kata Nabi? Demi Allah, seandainya betis Ibn Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, lebih banyak pahalanya betis Ibn Mas'ud daripada gunung Uhud. Lebih berat betis Ibn Mas'ud. Semua yang ngebully, diam. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali, dari sirah yang sangat luar biasa sekali. Dan kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.